Perkenalkan, nama saya Sheryl Daniela Arifin dengan NRP 130220078 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis KPB. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang berasal dari virus corona yang menyebar ke seluruh dunia. Awal mula virus ini berasal dari kota Wuhan, China, yang disebabkan dari beberapa hal, seperti yang pertama, kontak langsung dengan kelelawar. Yang kedua, menular dari spesies perantara. Yang ketiga, penularan lewat makanan beku. Lalu yang keempat, isu kebocoran virus dari laboratorium. Cara penyebaran virus ini. Yang pertama, melalui droplet, yaitu ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi sedang batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak yang dekat. Lalu yang kedua, melalui udara. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini, jika orang tersebut berada terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Lalu yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang telah batuk atau bersin, lalu seseorang memegang mata, hidung, dan mulutnya, sehingga hal itu dapat menyebabkan terkontaminasi. Untuk mengatasi virus ini, maka pemerintah memberikan program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia memiliki imunitas yang lebih kuat untuk melawan virus COVID-19 ini. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan upaya meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen secara sengaja. Jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, AstraZeneca. Yang kedua, Sinopharm. Yang ketiga, Moderna. Yang keempat, Pfizer-BioNTech. Yang kelima, Sinovac. Yang keenam, Novavax. Dan yang ketujuh, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Alur vaksinasi COVID. Yang pertama, mengisi pendaftaran dan verifikasi data. Yang kedua, mengisi checklist kondisi kesehatan dan penyakit penyerta, anamnesa, dan edukasi vaksin COVID-19. Yang ketiga, cek suhu. Yang keempat, cek tekanan darah. Yang kelima, pemberian vaksin. Yang keenam, menunggu 30 menit antisipasi apabila ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang ketujuh, pemberian kartu vaksinasi. Yang ke-8, menunggu jadwal suntikan dosis vaksin kedua. Tahap pemberian vaksinasi COVID. Tahap yang pertama, tenaga kesehatan. Tahap yang kedua, tenaga kerja pelayanan publik. Yang ketiga, masyarakat rentan. Tahap yang keempat, masyarakat pelaku perekonomian lainnya. Tujuan vaksin COVID. Yang pertama, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini menjadi lebih kecil. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin seperti bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan virus COVID-19 ini, kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Proses pengujian vaksin COVID. Yang pertama, studi praklinis. Pada tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke hewan percobaan di laboratorium untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Yang kedua, uji klinis fase 1. Pada tahap uji klinis fase 1, vaksin disuntikan ke beberapa sukarelawan yang umumnya adalah orang dewasa dan memiliki kondisi yang sehat. Yang ketiga, uji klinis fase 2, yaitu pada uji klinis fase 2, pengujian vaksin COVID-19 dilakukan ke lebih banyak sukarelawan sehingga sampel yang dihasilkan lebih beragam. Yang keempat, uji klinis fase 3. Pada penelitian ini, vaksin akan diberikan kepada lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih bervariasi. Yang kelima, tahap keempat setelah pengawasan pemasaran. Pada tahap ini, vaksin sudah mendapatkan izin edar dari BPOM untuk diberikan kepada manusia.
Namun, karena masih tergolong dengan jenis vaksin yang baru, berbagai penelitian dan evaluasi masih tetap perlu dilakukan untuk menilai efek vaksin dalam jangka panjang pada manusia. Efek samping dari adanya vaksin COVID ini yaitu pusing, mual, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, malaise, dan demam. Tetapi, kita tidak perlu takut karena setiap vaksin COVID-19 telah melalui proses pengujian yang ketat untuk memastikan keamanannya. Sebelum didistribusikan, proses pengujian tersebut dimaksudkan agar semua vaksin COVID-19 dapat mengurangi risiko sakit akibat virus. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, maka bisa melindungi tubuh kita dengan menciptakan respon antibodi di dalam tubuh. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona, atau apabila kita tertular COVID-19, vaksin dapat mencegah tubuh kita dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi yang lebih serius. Dengan mendapatkan vaksin, kita juga dapat membantu orang-orang di sekitar kita untuk melindungi mereka dari serangan virus corona, terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Mari kita dukung gerakan untuk mensukseskan vaksin COVID di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.